Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sikap dan perilaku. Apa itu sikap? Apa itu perilaku? Nah, langsung saja. Sikap merupakan segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu berupa objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mempunyai tiga komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan sikap. Pembentukan sikap ini terbentuk karena adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ini, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap itu antara lain eh, pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting atau significant other, media massa, media pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi yang ada pada dirinya sendiri. Dikutip dari Azwar 1988. Menyadari akan beberapa faktor tersebut dalam mengajarkan sikap, masing-masing faktor secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus dimanipulasi demi terbentuknya sikap positif yang kita kehendaki. Nah, selanjutnya yaitu perubahan sikap. Sikap ini apa dapat berubah sih? Bagaimana caranya sikap dapat berubah? Nah, perubahan sikap terjadi apabila informasi yang bersifat persuasif difahami dan diterima oleh penerima informasi. Informasi ini kemudian mengendap dan disetujui oleh penerima informasi. Strategi pengubahan informasi lewat komunikasi dan persuasi ini terjadi dengan memanipulasi berbagai variabel yang mempengaruhinya. Proses pembentukan sikap ini dapat dikutip dari studi Hoflet lewat Azwar 1988 juga. Nah, selanjutnya yaitu fungsi sikap. Sikap ini mempunyai beberapa fungsi. Nah, dikutip dari Kat 1964 dalam buku Wawan dan Dewi tahun 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang akan memandang sejauh mana objek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka mencapai tujuan. Nah, bila objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan, maka orang akan bersifat positif terhadap objek tersebut. Nah, demikian sebaliknya, bila objek sifat menghambat pencapaian tujuan, maka orang akan bersifat negatif terhadap objek sikap yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu fungsi pertahanan. Ego ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam. Nah, selanjutnya yaitu fungsi ekspresi. Nilai sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan mengekspresikan diri, seseorang akan mendapatkan kepuasan tersendiri dalam dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu fungsi pengetahuan. Fungsi ini memiliki dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan atau terhadap objek sikap yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu tentang perilaku. Konsep dan pengertian perilaku. Pengertian perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri. Sebenarnya ini masih cangkupannya sangat luas, seperti berjalan, berbicara, membaca, menulis, dan masih banyak lagi.
Nah, dapat disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan dan aktivitas manusia, baik yang diamati secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam pengertian umum, perilaku adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Pengertian perilaku dapat dibatasi sebagai keadaan jiwa untuk dapat berpikir, bersikap, dan lain sebagainya. Untuk merupakan refleksi dari berbagai macam aspek, baik fisik maupun non-fisik. Nah, reaksi yang dimaksud dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu bentuk pasif atau tanpa tindakan yang nyata dan konkret, serta dalam bentuk aktif dengan tindakan yang konkret. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang sikap dan perilaku. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.